Yaitu fa'in kana sha'iman falyusalli. Bila dia sedang puasa, maka hendaklah kalau diundang tetap menjawabnya, tapi dengan mendoakan orang yang sedang mengundangnya. Jadi sini bisa dia tetap menjawab, datang ke sana, tapi dia tidak makan, tidak membatalkan puasanya. Ya, kemudian dia mendoakan orang yang mengundangnya. Atau dengan memang dari awal dia tidak hadir dan dia membahasakan, ya semoga Allah berkahi undangan Anda, pernikahan Anda atau apa saja. Mohon maaf saya belum bisa hadir misalnya ya. Itu juga dibolehkan. Yang penting dia minta keridhaan dari pemilik undangan ini. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, seperti biasa kita melakukan kajian online lanjutan bedah buku Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita dan menjadikannya sebagai ilmu yang bermanfaat dan juga memudahkan kita mengamalkannya, serta juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai tambahan amal saleh di timbangan amal kita pada hari kiamat, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menerima seluruh amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah dengan kemahamurahan juga memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita, bahkan menggantinya menjadi pahala, serta juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu negara kita ini negara yang aman, tentram, damai, dan selalu saja terjaga persatuan dan kesatuan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemimpin yang terbaik, memberikan hidayah para pemimpin kita untuk menjalankan tugas dengan baik, serta juga kedepannya memberikan kita pemimpin yang selalu baik, yang menjaga kemerdekaan, persatuan dan kesatuan, juga keadilan, sehingga seluruh masyarakat merasakan ketentraman, kedamaian, dan juga negara kita maju insya Allah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada. Kita tahu di hari-hari sekarang ini teman-teman di Palestina sedang terjadi peperangan besar. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, Allah terima para syuhada mereka, juga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan bahasan kita bedah buku Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita akan masuk ke bab 102. 102 ini insya Allah mungkin kita akan ikutkan dengan 103, tapi kemungkinan besar kita coba ke 102 dulu. Bila masih ada waktu baru kita lanjutkan dengan 103, karena bahasanya mirip, ya, bersambung, tapi memang dua tema yang sedikit berbeda. Baik, kita akan baca dulu hadis atau bab nomor 102 tepatnya, bab ucapan orang yang berpuasa apabila diundang dan dia memilih tetap berpuasa. Hadis yang diangkat di sini adalah hadis nomor 742 dari awal belajar, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib, fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am." Artinya, apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia datang. Jika dia sedang berpuasa, maka hendaklah dia mendoakan. Dan jika dia tidak sedang puasa, maka hendaklah dia makan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Imam Nawawi mengatakan ada sedikit tambahan syarah di bawah. Para ulama berkata, makna fal yusalli adalah fal yad'u. Maksudnya adalah dia mendoakan. Sedangkan makna fal yat'am ada artinya fal yakul, maka hendaklah dia makan. Jadi sebagaimana terjemahan tadi sudah kita sampaikan, saya ulangi lagi terjemahannya. Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian diundang, maka hendaklah dia datang, dan jika dia sedang berpuasa, hendaklah dia mendoakan, serta kalau dia tidak sedang puasa, maka hendaklah dia makan. Riwayat ini, teman-teman sekalian, dan juga bab ini adalah salah satu bab adab makan, karena kita sedang berada dalam kitab adab makan.
Dan dari hadits ini kita bisa mengambil 3 potongan bahasan dan faedah insyaallah. Tentu saja teman-teman sekalian, kita mulai dari bab dulu. Imam Nawawi rahimahullah dari 3 poin nanti akan kita jelaskan dari hadits ini. Beliau fokus kepada poin yang kedua dan ketiga, yaitu ucapan orang yang berpuasa apabila diundang, dia mendoakan kalau dia sedang berpuasa kalau diundang, dan dia memilih tetap berpuasa. Nah, beliau memilih satu, berarti tetap bertahan puasa. Kalau misalnya dia lagi puasa, tinggal mendoakan orang yang mengundangnya. Jadi walaupun dia datang, dia tidak membatalkan puasanya. Nah, seperti itu kalau gambarannya. Sementara kita akan membahas 3 poin ya. 3 poin ini adalah yang pertama tentang hukum undangan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah hukum orang yang berpuasa saat diundang. Dan yang ketiga, hukum membatalkan puasa ya bagi orang yang diundang. Nah, 3 hal ini akan menjadi titik bahasan kita. Baik teman-teman sekalian, kita akan menyebutkan dulu bahwasanya potongan pertama, hukum menjawab undangan. Undangan ini teman-teman sekalian, apakah itu undangan pernikahan, apakah itu undangan secara umum untuk datang ke rumah dia atau ke kantor dia, undangan. Apakah itu ada makanan atau tidak, maka anjuran untuk mengiyakan selama undangan tersebut tidak berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ undangannya ada dosanya, maka sebaiknya dia tidak menghadirinya, ya. Nah, di sini yang umumnya orang biasa mengundang, yang umumnya adalah pernikahan, ya. Itu kan umum ya, atau mengundang untuk berbuka puasa di Ramadan misalnya ya, atau di hari-hari puasa, hari-hari sunnah, puasa sunnah pun biasanya orang diundang ya. Nah, ini yang umum terjadi ya. Atau orang undangan umum saja hanya untuk bertemu, ngobrol ya, misalnya hal-hal yang mubah, menanyakan kabar atau berbicara tentang masalah bisnis dan seterusnya, maka semua ini adalah masuk dalam undangan-undangan yang boleh kita menjawabnya. Baik itu yang undang ya adalah dikenal atau tidak dikenal ya. Intinya sebenarnya ada undangan. Nah, menjawab undangan ini hukumnya wajib teman-teman sekalian. Hukumnya wajib, dan kalau Anda tidak bisa, maka dari awal undangan tersebut ditawarkan, Anda sudah mengatakan mohon maaf saya tidak bisa. Misal, karena Anda tahu di situ ada jadwal yang bentrok misalnya ya. Atau di situ Anda khawatirkan ada dosa yang terjadi bercampur antara ya perbuatan baik sama dosa. Misalnya di acara perkawinan ya bertemu antara undangan itu sendiri yang merupakan kewajiban dalam Islam dengan contoh ya banyaknya dosa yang akan terjadi, misalnya undangannya bebas, semua orang boleh datang, maka cukup banyak wanita yang tidak berhijab misalnya datang di sana. Anda khawatir fitnah buat diri Anda. Maka ini ya Anda bisa meminta maaf dengan orangnya misalnya agar mereka ridho dengan Anda tidak bisa datang ya. Dan jangan pernah biarkan undangan menumpuk sementara Anda sendiri tidak pernah menjawabnya ya. Kalau Anda tidak bisa, sekali lagi sampaikan, tapi kalau Anda masih bisa, jawab undangan tersebut. Nanti akan kita panjang lebar jelaskan masalah ini ya. Tapi yang jelas ini adalah bagian daripada adab dalam Islam. Faedahnya cukup banyak untuk menjalankan perintah Allah dan Rasulnya untuk kita pribadi, dan juga untuk menyenangkan hati orang yang mengundang ya. Dan ingat, yang undang itu orang kaya kah, orang miskin kah, kenal atau tidak kenal, intinya kita menjawabnya. Kecuali saya katakan tadi ada maksiat. Nah, di antara maksiat adalah kalau yang undang Anda adalah lawan jenis dan Anda berduaan. Nah, itu sebaiknya jangan gitu kan, karena memang ini bisa mendatangkan mudarat ya kepada iman kita. Baik, di sini kita akan coba buka dulu dengan hadis riwayat Muslim, salah satu landasan hukum kenapa menjawab undangan hukumnya wajib ya. Yaitu selain hadis yang kita baca tadi diriwayatkan Imam Muslim ini, kata Nabi SAW, idza du'a ahadukum falyujib. Di sini pakai fi'lul amr ya, kata perintah. Kalau salah seorang dari kalian diundang, maka dia harus menjawabnya. Falyujib ini pakai fi'lul amr, kata perintah. Berarti di sini dia ditekankan untuk wajib hadir. Kecuali dia tadi punya udzur sebagaimana sudah kita sampaikan. Dikuatkan dengan hadis yang lain, juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi ya sittun. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6 hak muslim terhadap muslim. Ini intinya haknya dia. Dia bisa minta dari kita sebagai seorang muslim ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi.
Kalau engkau bertemu dengannya, maka engkau ucapkan salam. Itu haknya dia, ya, untuk engkau mendoakan dia. Ya. Kau mengatakan Assalamualaikum. Semoga keselamatan dunia akhirat tercurahkan untukmu. Warahmatullah, dan semoga rahmat Allah juga engkau dapat, ya, rezeki, karunia. Wabarakatuh, dan semoga juga keberkahan, ya, kecukupan selalu ada bersamamu. Ucapkan itu hak muslim. Jadi nggak boleh kita biarkan berpapasan dengan seorang muslim tanpa kita mengucapkan salam. Salam. Apakah lisan atau tulisan? Tulisan sama. Ya, di WA. Ya, apalagi kalau juga sama via telepon. Ya. Apalagi kalau orang-orang dekat, orang tidak dikenal pun, hak muslim, saudara muslim yang lain saja, itu sudah wajib kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan orang yang terbaik dari dua orang muslim adalah yang memulai salam. Oleh karena itu teman-teman sekalian, jangan suami istri telepon-teleponan atau WA tanpa mengucapkan salam. Doakan. Kita kalau mengucapkan pada pasangan kita tulisan atau lisan, maka kita mengatakan Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat bersamamu, warahmatullah, semoga karunia Allah rezeki selalu engkau dapatkan, wabarakatuh, dan semoga hidupmu selalu tercukupi. Ini doa yang luar biasa. Bagaimana kalau pasangannya jawab Waalaikumsalam, dan bagimu juga keselamatan dunia akhirat, warahmatullah, dan bagimu juga rahmat Allah, wabarakatuh, dan juga, ya, semoga engkau tercukupi. Ini kan bahagia sekali, ya. Dalam satu hari misalnya suami istri komunikasi 5-6 kali, maka 5-6 kali mereka saling mendoakan. Itu orang terdekat. Begitu juga dengan orang tua, dengan saudara, saling mengucapkan salam. Jangan langsung to the point ke hajat, karena ini hak muslim terhadap muslim yang lain. Orang muslim yang kita tidak kenal pun punya hak. Kita berpapasan di jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ucapin salam. Kenal atau tidak kenal? Gitu kan? Berbeda kalau kita misalnya berada di satu komunitas orang non muslim, dan kita tidak tahu ini muslim atau tidak, itu lain. Ya, kita tidak mengucapkan salam karena memang ada larangan untuk memulai salam dari orang muslim kepada orang non muslim, gitu kan. Tapi kalau kita kayak di Indonesia, mayoritas kita muslim di Indonesia, alhamdulillah, dan semoga Allah jaga itu, maka kita mengucapkan salam saja. Nanti kalau kita tahu ternyata dia orang non muslim, sekedepannya kita tidak ucapin salam lagi kepada dia. Kecuali dia yang mengucapkan salam kepada kita, kita boleh jawab waalaikum. Ya, dan untuk kalian juga, ya, kita jawabnya seperti itu sebagaimana anjuran Nabi SAW. Baik, ini yang pertama. Yang kedua hak muslim adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Ini jadi sumber saksi bahasan kita. Dan kalau dia mengundangmu maka engkau wajib menjawabnya. Nah, bahasan kita kan tentang masalah hukum undangan, ya. Di sini Nabi SAW ulangi lagi fa'ajibhu. Pakai fi'lul amr, maka jawab undangan itu. Ya, semampu mungkin datang, jawab undangan. Insya Allah dengan niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya sudah ada pahalanya. Plus menggembirakan, memasukkan gembiraan dalam hati seorang muslim itu juga ibadah sendiri. Ya, ini penting sekali. Dalam sebuah hadits yang lain, bahkan kata Nabi SAW, la tahkiran minal ma'rufi syai', jangan kalian pelit-pelit dengan satu kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun engkau hanya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang tersenyum, itu sumber pahala. Kemudian yang ketiga, wa idza stansahaka fansah, ya, atau fansahhu. Kalau seandainya dia minta nasihat kepadamu, maka berilah dia nasihat, saran, ya, nasihat. Dia mau bisnis, dia mau menikah, dia mau pindah rumah, mau apa saja. Selama itu perbuatan baik, kasih saran. Ya, kalau dia minta nasihat untuk perbuatan buruk, untuk berzina, untuk mencuri atau apa saja, maka jangan, ya, jangan tentunya. Baik, selanjutnya yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallah fashammithu. Kalau dia bersin dan dia mengatakan alhamdulillah, maka doakan dia sambil mengatakan yarhamkallah. Ya, kalau dia mengatakan segala puji bagi Allah, Anda mengatakan semoga Allah merahmatimu. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, jenguk dia. Ya, jenguk dia kalau dia lagi sakit. Tentu yang lebih pantas adalah orang yang punya hubungan kekerabatan, lalu orang yang dikenal. Kemudian secara umum kaum muslimin boleh kita ikut menjenguk, ya. Misalnya ada teman Anda mengatakan, kita meeting misalnya, kita ketemu sebentar ya jam 1, tapi saya sholat duhur di rumah sakit ini karena saya ingin menjenguk kerabat saya yang sedang sakit, ya. Misalnya Anda mengatakan, saya bisa ikut jenguk nggak? Ya, hanya sekedar menjenguk saja untuk mengejar keutamaannya. Kita ketemu sholat duhur bersama-sama di rumah sakit itu, lalu kemudian nanti kita ke tempat meeting bersama-sama. Kalau dia mengatakan, oh ya silahkan, ini kebetulan kakak saya misalnya, oh silakan saja. Ya, kenapa tidak kita datang ke sana,
Ya, kita menjenguknya, kita mendoakan. Cukup banyak sunnah-sunnah Nabi SAW dalam menjenguk orang sakit. Tapi cukup saja kita mengejar keutamaan sabda Nabi SAW sampai menjenguk saudara muslim di pagi hari, walaupun cuma sesaat ini. Cuma 5 menit, 10 menit saja. Kita mengatakan atau membacakan doa Nabi SAW, la ba's tahurun insyaallah. Semoga tidak masalah bagimu dan ini semoga jadi pembersihan dosa-dosamu misalnya. Kemudian kita pergi, maka Allah akan datangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore hari. Dan kalau dia menjenguknya di sore hari walaupun hanya sesaat saja, maka Allah mendatangkan 70.000 malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari. Jadi keutamaan yang luar biasa. Yang terakhir, yang keenam adalah wa idza mata ya, fatba'hu. Dan kalau dia meninggal jenazahnya, ya, antarlah jenazahnya. Kalau dia meninggal, antarlah jenazahnya. Jadi ini memang ya, sabda Nabi SAW yang luar biasa, menyebutkan tentang adab muslim terhadap muslim yang lain. Ya, adab muslim terhadap muslim yang lainnya. Ini termasuk hal yang perlu diperhatikan baik-baik agar kita mengetahui hak masing-masing muslim tersebut. Baik. Selanjutnya teman-teman sekalian, dalam memenuhi undangan ini, selama dia bukan ya, dosa, maka penuhi. Sebagaimana kita bahasakan tadi. Ada riwayat muslim yang lain. Hadits dari Nabi SAW beliau mengatakan, apabila seseorang dari kalian diundang, maka hadirilah walima ursh, atau resepsi pernikahan, akad nikah. Ya. Penuhilah, kata Nabi SAW. Ya, ini ada perintah juga. Dan Nabi SAW ya, juga bersabda, barang siapa yang tidak menghadiri undangan walima atau pernikahan, sungguh dia telah durhaka pada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, jadi hadis-hadis ini luar biasa. Gitu. Penekanannya sangat wajib, menundukkan kewajibannya gitu kan. Kecuali tadi sudah bisa kita bahasakan kalau di situ ada hal-hal yang haram. Ya. Baru Anda punya udzur syar'i Anda tidak bisa, baru kemudian Anda menolaknya, tapi Anda membahasakan dengan cara yang santun. Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin menjelaskan tentang bagaimana kalau seandainya yang undang orang kafir. Ya. Beliau mengatakan kalau undangan ini adalah orang-orang non-muslim yang mengundangnya, maka dilihat dulu apa undangan itu. Kalau undangan itu berhubungan dengan masalah ritual mereka, ya ritual mereka, maka ini tidak boleh tentunya. Karena dalam ibadah, la a'budu ma ta'budun wa la antum a'abiduna ma'abud. Ya, saya tidak perlu menyembah apa yang kalian sembah, tidak ikut ritual-ritual kalian juga tidak perlu ikut ritual-ritual. Maka ini sebaiknya tidak dihadiri, ya. Tapi kalau misalnya orang undang kita untuk mendengarkan paparan dari kita, diundang di satu acara misalnya, untuk Anda sebagai seorang muslim menjelaskan tentang Islam itu apa, yang mungkin saja bisa menjadi penyebab dia masuk Islam, nggak ada masalah. Anda jawab undangan itu, ya. Tentu dengan menghindari apa yang kira-kira misalnya ada tambahan-tambahan acara haram. Misalnya Anda mengatakan, kalau memang saya diminta untuk bicara, saya minta tolong, misalnya jangan ada ini, jangan ada ini, ya. Insya Allah saya akan datang bicara. Dan tanyakan berapa durasi waktu yang saya diberikan. Misalnya Anda diberikan 15 menit. Baik, saya akan datang on time, kemudian saya akan pamit setelah saya menyampaikan ini. Supaya Anda tidak ikut-ikutan dalam ya acara-acara yang mungkin bisa membuat Anda melanggar agama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mereka ada tarian, setelah itu ada musik, ada segala macam, perempuan yang tidak tutup aurat, maka Anda bisa menghindari. Intinya Anda menjawab undangan tersebut karena ada maslahat agama, ya. Atau misalnya kerabat Anda punya hak kekerabatan seperti orang tua kita non muslim, lalu memanggil kita ke rumahnya, kita tetap wajib bakti. Datang kepada orang tua, kepada saudara, kepada paman, kepada tante, sepupu, semua boleh kita jawab. Jawaban ini tentunya dengan tujuan untuk silaturahim, ya. Sekali lagi, muslim atau non muslim selama tidak ada dosanya, kita wajib menjawabnya, ya. Jadi di sini penting sekali untuk digaris bawahi, ya. Kemudian teman-teman sekalian, yang perlu kita garis bawahi, ada pendapat ulama tentang masalah kalau seandainya undangan tersebut ada dosanya, ya. Tadi sudah kita bahasakan, yang paling aman tidak hadir. Kalau ada orang tetap mau hadir karena nggak enak sama kerabatnya, nggak enak sama bosnya, maka di sini ulama mengatakan dia kalaupun hadir harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dia bisa menghilangkan kemungkaran itu dengan cara dia berikan masukan, ya.
Bisa dia ingatkan kalau perbuatan seperti ini sebaiknya jangan ada dalam Islam. Ya, kita ingatkan orang-orang atau saudara-saudara kita Muslim itu. Dan yang kedua dengan niat dia ingin memenuhi undangan. Kalau dua hal ini terpenuhi maka insya Allah dia boleh hadir undangan tersebut. Tapi kalau dia ikut berbaur dengan dosa-dosa di sana hanya dengan alasan kan Nabi SAW wajibkan jawab undangan walaupun itu penuh dengan dosa, maka ini keliru. Ini nggak boleh. Ya, karena tidak boleh seorang Muslim mendatangi tempat yang penuh dengan dosa. Kalau undangan itu umum, Anda tidak tahu ya apakah ini ada dosanya atau tidak, karena undangan tiba-tiba ada di rumah misalnya, dan Anda ingin menjalankan sunnah Nabi SAW, maka Anda datang sana misalnya. Contoh, kalau masalah undangan walimah ursh atau pernikahan, maka di sini Anda menjawabnya ya, dengan niat ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Ya. Dan pada saat Anda datang, Anda hanya datang di acara intinya. Apa itu? Acara akad nikah. Acara akad nikah itu kan yang paling penting ya. Anda datang akad nikahnya selesai. Ya. Kalau Anda memang mau makan, icipi makan setelah itu silahkan saja. Tapi setelah itu Anda usahakan menghindar bila memang di situ ada dosa-dosa yang dikhawatirkan membuat atau mengganggu iman Anda. Ya. Itu kalau acaranya umum. Tapi kalau Anda sudah tahu acara ini akan terjerumus kepada perbuatan dosa, maka dari awal lebih baik jangan hadir. Ya, sebagaimana sudah kita paparkan tadi dari awal pertemuan kita. Nah ini poin penting teman-teman sekalian dalam menjawab undangan tersebut. Jadi baik itu muslim atau non-muslim sudah kita paparkan adanya kewajiban untuk menjawab. Tapi ingat selama tidak ada dosa. Terlebih lagi kalau ada maslahat yang baik di sana. Ya. Jadi orang-orang muslim, banyak sekali orang-orang non-muslim di masa Nabi SAW yang meminta agar Nabi SAW mengutus kepada mereka utusan Nabi SAW untuk mengajarkan kepada mereka agama. Dan Nabi SAW utus kepada mereka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim dan mendakwakan Islam pada mereka. Jadi nggak ada masalah. Di masa kita sekarang misalnya Anda diundang di televisi, Anda diundang di podcast, Anda diundang di mana saja. Acara orang non-muslim. Mereka undang untuk mereka belajar. Kenapa kita tidak hadir? Jawab itu. Ya. Dan ini yang penting untuk digarisbawahi. Dan semoga saja dengan niat yang ikhlas justru menjadi penyebab hidayah. Agama, pengetahuan tentang Islam makin menyebar. Ya, karena kita datang untuk menjelaskan hal tersebut. Begitu juga dengan saudara-saudara kita Muslim yang memang kita tahu misalnya jauh dari agama. Tapi dia diundang untuk belajar agama, untuk bertanya. Boleh kita jawab. Ya. Jawab undangan tersebut untuk memberikan gambaran sebagaimana Ali radhiyallahu anhu mengutus kepada kaum Khawarij di masa kerajaan beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas datang ke sana. Ya, kemudian mendakwahi, menjelaskan tentang yang benar, lalu banyak sekali antara kaum Khawarij yang kembali ke jalan yang benar misalnya, ya. Begitu juga kalau Anda sedang kedatangan tamu, sama juga ini. Nah, ini ada hal-hal yang perlu kita garis bawahi ya. Tadi kan kalau kita diundang, gitu. Sekarang bagaimana adabnya, ya. Yaitu kita jawab undangan tersebut selama tidak ada dosa. Itu juga kalau sebenarnya Anda tidak tahu kalau itu adalah ada dosanya terus tiba-tiba di lapangan Anda tahu, maka Anda cukup yang kewajiban saja kemudian Anda pamit untuk pergi insya Allah. Ya. Sekarang kita juga perlu singgung di sini tentang adab orang yang mengundang. Nah, orang yang mengundang ini teman-teman sekalian, yang pertama harus diperhatikan, undangan ini harusnya, ya, terutama masalah, kita bicara masalah walimah dulu ya, masalah walimah dulu. Jadi, kita kalau mau mengundang orang, kita harusnya mengundang orang yang datang, ya. Kalau kita sudah tahu orang ini tidak akan datang, sebaiknya jangan. Karena hukum bagi dia nanti wajib. Kan gitu. Jadi undang saja orang yang sudah pasti bisa datang. Kecuali kita tahu orang ini kemungkinan datang cuma dia punya udzur itu berbeda. Tapi kalau enggak, sebaiknya jangan. Ya, ini poin yang juga perlu digarisbawahi. Kemudian Anda juga dianjurkan untuk ya menyiapkan makanan dan semampu Anda. Hidangkan makan kepada saudara kita yang sedang kita undang. Ya, adabnya begitu walaupun hanya bertemu sebentar. Mungkin ada minuman, ada makanan sedikit, snack. Kalau walimah tentu ada makanan yang besar ya. Dan Anda juga yang ketiga jangan membeda-bedakan orang yang Anda undang. Makanya Nabi SAW mengatakan seburuk-buruk makanan walimah yang hanya mengundang orang yang kaya dan tidak mengundang orang yang miskin. Ya. Kemudian juga tidak mengangkat makanan tersebut ya, kecuali sudah selesai semua tamu untuk makan.
Ya, itu juga termasuk hal yang penting. Dan Anda bisa meraih pahala lebih besar dengan mempersiapkan makanan lebih banyak. Ya, itu diantara hal yang perlu diperhatikan tentunya ya. Kemudian juga ini yang berhubungan dengan masalah orang yang mengundangnya ya. Dan usahakan yang diundang juga orang-orang yang baik. Sebagaimana sabda Nabi SAW, janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa dan jangan minum minumanmu kecuali orang yang bertakwa. Itu peringatan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian orang yang kita kembali kepada pertama dulu, orang yang diundang juga ini ada sedikit tambahan ya. Kalau Anda diundang sama orang, tadi kan kita menjelaskan tentang Anda wajib menjawabnya kalau memang tidak ada kemaksiatan. Kalau kemaksiatan Anda bisa datang dengan syarat tadi, Anda memberhentikan kemungkaran tersebut dengan niat juga menjalankan sunnah Nabi SAW atau perintah agama. Anda tidak berlama-lama di situ. Juga perlu digarisbawahi, jangan lupa hubungkan ini dengan adab makan yang kita jelaskan pada bab sebelumnya ya. Ada adab makan. Jadi Anda makan makanan, tapi ingat pakai tangan kanan, baca bismillah, pakai tangan kanan, dan makan yang ada di hadapan kita. Supaya memang tidak ada penilaian negatif dari orang-orang. Dan tidak kalah penting, jangan berlama-lama di tempat acara itu. Karena bisa saja orang yang punya acara pun terganggu. Di salah satu pernikahan Nabi SAW, sahabat duduk ngobrol lama setelah dihidangkan makan pun. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Al-Quran menegur mereka. Sesungguhnya Nabi malu menegur kalian, tapi Allah tidak malu untuk menegur kalian. Dan Nabi itu terganggu dengan berlama-lamanya kalian, apalagi acara walimah. Ya, mungkin dia ingin duduk dengan pasangannya yang baru, dia ingin komunikasi, jadi nggak perlu sampai malam-malam gitu kan. Dan saya sangat setuju sekali kalau acara itu diadakan misalnya di pagi hari atau di siang hari, itu jauh lebih baik. Jadi tidak mengganggu sang pengantin ya, seperti itu kurang lebih. Baik, ini potongan pertama daripada hadis kita, yaitu hukum menjawab undangan, dan kedua kita singgung mengerucut kepada undangan pernikahan. Dan setelah ini insya Allah kita akan jawab dua pertanyaan yang tersisa, yaitu hukum menjawab undangan secara umum dan bagaimana kalau Anda sedang berpuasa. Ya. Setelah itu nanti kita akan jawab poin yang ketiga, dan ini berkaitan satu sama yang lain, yaitu bagaimana hukum membatalkan puasa bagi orang yang diundang tentunya. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman potongan kedua dari doa atau dari hadits ini tepatnya ya. Yaitu fa'in kana sha'iman falyusalli. Bila dia sedang puasa, maka hendaklah kalau diundang tetap menjawabnya, tapi dengan mendoakan orang yang sedang mengundangnya. Jadi sini bisa dia tetap menjawab, datang ke sana, tapi dia tidak makan, tidak membatalkan puasanya. Ya, kemudian dia mendoakan orang yang mengundangnya. Atau dengan memang dari awal dia tidak hadir dan dia membahasakan, ya semoga Allah berkahi undangan Anda, pernikahan Anda atau apa saja. Mohon maaf saya belum bisa hadir misalnya ya. Itu juga dibolehkan. Yang penting dia minta keridhaan dari pemilik undangan ini. Nah, sekarang kita bedakan antara langsung kita masuk juga ke poin yang ketiga ya. Tentang masalah bagaimana kalau dia sedang puasa dia batalkan atau tidak misalnya. Tadi kan poin pertama adalah dia, atau di poin kedua faedah dari hadis, kalau dia sedang hadir walimah atau undangan sementara dia puasa, apa yang dia lakukan? Nah, dia lakukan kan dengan cara mendoakannya kalau dia tidak ingin membatalkan. Yang ketiga adalah apakah boleh membatalkan puasa? Ya, ini faedah ketiga dari hadis sementara dia diundang oleh orang. Maka ini rinciannya, kalau itu adalah puasa wajib maka tidak ada pilihan, Anda tetap berpuasa, tapi tetap juga bisa menghadiri acara ya. Kemudian kalau itu puasa sunnah, nah ini yang jadi inti bahasan. Kalau puasa sunnah ada rincian, kayak puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Nah, ini umumnya pendapat para ulama mengatakan kalau ya Anda melihat kondisi dan keadaan ternyata pemilik rumah ini sangat berharap Anda makan makanan yang sudah dihidangkan misalnya. Maka di sini Anda tidak perlu juga mengatakan, oh saya sedang puasa misalnya. Ya, karena memang misalnya diundang hanya Anda saja. Dan memang sudah dihidangkan makanan. Contoh. Apalagi kalau tuan rumahnya sendiri tidak berpuasa. Maka di sini Anda boleh berbuka puasa. Dan juga dianjurkan oleh para ulama
agar pemilik rumah tidak perlu menanyakan apakah Anda puasa atau tidak. Kalau Anda mengundang orang untuk makan. Ya. Di sini kita bicara sekali lagi lingkupnya puasa sunnah. Puasa sunnah. Ya, ini penting sekali untuk digarisbawahi. Kalau puasa wajib nggak boleh sama sekali Anda batalkan. Ya. Kemudian kalau Anda melihat ternyata memungkinkan Anda untuk tidak membatalkan puasa karena banyaknya orang yang diundang, bukan cuma Anda sendiri. Maka di saat itu Anda boleh saja untuk tidak membatalkan, tapi tetap kembali kepada faedah kedua hadis, Anda doakan orang yang mengundang. Semoga Allah berkahi, semoga Allah begini dan begitu. Anda berdoa apa saja kebaikan untuk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Anda melihat Anda sendiri, atau misalnya dalam undangan mungkin ada orang, tapi Anda mungkin diistimewakan oleh orang yang mengundang ini. Bahkan disiapkan mungkin ada makanan khusus buat Anda segala macam. Di saat itu kalau puasa sunnah Anda berbuka saja. Ya, tanpa harus menunjukkan kalau saya sedang puasa ya. Ya udah, ya kita batalkan saja. Nah ini dengan tujuan tentunya menjalankan hadis Nabi SAW, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Ini pahalanya luar biasa. Jadi berkumpul dua hal di sini kalau Anda membatalkan puasa sunnah Anda. Kalau Anda melihat ya kondisinya pemilik undangan ini memang sangat berharap Anda makan di situ, karena Anda diundang sendirian atau Anda cuma Anda sama keluarga. Atau dari semua tamu yang banyak ini, kalaupun orang banyak yang datang, Anda yang diprioritaskan. Maka ini berarti Anda memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Ya. Dan yang kedua kewajiban menjawab undangan. Ya. Jadi Anda lebih prioritaskan untuk membatalkan puasanya karena ini. Ya. Hadits Nabi SAW yang masyhur dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul nasi ilallahi ta'ala anfa'um linnas." Ketahuilah manusia yang paling Allah cintai adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi seorang muslim harus menekankan dirinya menjadi orang yang bermanfaat untuk semua manusia, semua makhluk. Ya. Dia sebarkan ilmunya, dia sebarkan kebaikan-kebaikan, dia adakan pelatihan. Orang muslim atau non-muslim, silahkan saja. Ya. Dan juga membantu siapapun yang mereka mampu selama kalau orang non-muslim bukan ritual atau ibadah mereka. Kemudian kata Nabi SAW, وَحَبُّ الْعَمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى muslim. Dan ketahuilah, ya, ibadah atau amalan yang paling Allah cintai adalah rasa gembira yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Jadi kau masukkan kegembiraan dengan menjawab undangan orang ini, memakan makanannya, maka ini akan membuat dia bahagia, gitu kan? Au takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan masalah yang sedang dia hadapin. Au taqdi anhu dainan, atau engkau melunasi utang-utangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni masjidil Madinah syahra. Dan ketahuilah, aku keluar untuk memenuhi hajat satu saudaraku muslim, kata Nabi SAW, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf di Masjid Madinah, Masjid Nabawi selama sebulan. Nah, jadi saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana luar biasanya memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, ya, adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada banyak sekali perintah ya. Jadi yang pertama adalah perintah Nabi SAW untuk menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Apapun yang bermanfaat kita berikan kepada orang lain, muslim atau non-muslim. Kemudian yang kecuali kalau non-muslim masalah ritual ibadah mereka tidak. Karena lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Dalam ritual ya. Yang lainnya silahkan. Kemudian yang kedua adalah ini jadi saksi bahasan kita, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Dengan kita menjawab undangannya, misalnya kita masukkan kegembiraan dalam hatinya, ya ini amalan yang paling Allah cinta. Yang ketiga, engkau menghilangkan kesusahannya. Mungkin dalam undangan itu dia sedang ada masalah dan dia ingin mendengarkan saran Anda misalnya. Maka ini juga bisa menggabungkan keutamaan ini, ya. Masukkan kegembiraan dalam hatinya dan juga menghilangkan kesusahan darinya. Kemudian yang keempat, taqdi anhu dainan atau engkau melunasi utangnya. Ya, mungkin dia undang Anda untuk membicarakan tentang utang dia, terlilit utang sehingga dia butuh bantuan Anda. Yang kelima, ya, au tatrudu anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa lapar, ya. Kemudian yang keenam, ya, barulah Nabi SAW mengatakan, ketahuilah kalau aku keluar memenuhi hajat saudaraku muslim, satu saja hajatnya, lebih aku cintai daripada aku itikaf selama sebulan di masjid ini.
Lalu beliau tunjuk Masjid Madinah. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dan dinyatakan hadis hasan oleh Syekh Albani. Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam Fatawa Kubra beliau di jilid 5 halaman 477 tentang masalah orang yang diundang sementara dia berpuasa. Kita lingkupnya adalah puasa sunnah ya. Wa dari al-aqwal, dan pendapat yang paling netral, yang paling baik, annahu idza hadara al-walimata wa huwa sha'im, kalau dia menghadiri acara walimah ya, kemudian dia lagi berpuasa, in kana yankasiru qalbu da'i bi tarkil akli fal aklu afdal. Kalau seandainya dia tidak makan akan membuat hati orang yang mengundang sedih, maka di sini dia lebih baik batalkan dan dia makan. Kalau puasa sunnah ya. Dia tahu tadi kalau dia diundang dia pribadi, dia sama keluarganya satu dia sendiri, atau di keramaian dia termasuk orang yang diprioritaskan, maka di sini dia batalkan. Wa in lam yankasir qalbuhu fa itmamus shaumu afdal. Kalau tidak ada pengaruhnya pada hati dia, karena banyak orang yang diundang, Anda salah satunya, dia pun mungkin tidak perlu tanya Anda sedang puasa atau tidak, maka di sini yang lebih afdal Anda berpuasa. Wala yanbaghi li sahibid da'watil ilha fi at-ta'ami lil mad'u idza imtana'a. Dan tidak pantas bagi orang yang mengundang itu ilhah, memaksakan, ya, memaksakan makan ya kepada orang yang sedang diundang kalau memang dia seperti orang yang menolak, ya. Fa inna kidal amrayni jaiz. Dua hal ini boleh saja, membatalkan puasa karena melihat kesian orang ini, ya, yang sudah mengundang. Ya. Kemudian bisa juga melanjutkan puasa kalau misalnya memang Anda tidak ada pengaruhnya, Anda batal atau tidak oleh pemilik rumah gitu ya. فَإِذَا أَلْزَمَهُ بِمَا لَا يُلْزِمُهُ كَانَ مِنْ نَوْءِ الْمَسْأَلَةِ الْمَنْهِي عَنْهُ. Ya. Dan jika jadinya memaksa pada hal yang sebenarnya bukan wajib, itu merupakan bagian dari pemaksaan yang terlarang. Ya. Jadi maksudnya, kalau bukan puasa wajib, Anda tidak punya kewajiban ya, untuk tetap paksakan puasa, sementara tuan rumahnya sudah nyiapin makan segala macam. Nah, ini yang dimaksud dengan ya, tadi apa yang sudah kita jelaskan itu. Jadi alasannya jelas sekali kalau seandainya Anda diundang dan Anda sedang puasa sunnah, Anda lihat keadaannya di sini Anda punya opsi, bisa batalin puasa tersebut dan tetap pahala puasanya didapatkan ya, karena sudah berpuasa misalnya. Atau Anda tetap puasa. Kapan kita batalin puasa? Kalau kita melihat sebagaimana Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan tadi, kalau seandainya kita melihat hati orang yang undang sedih karena kita yang diundang ya sendiri atau sama keluarga, atau misalnya memang dari mayoritas semua orang yang diundang kita termasuk orang yang diprioritaskan, maka di sini kita batalkan puasa tersebut. Tanpa harus kita mengatakan saya lagi puasa tapi saya batalin loh karena kamu, nggak perlu kita bahasakan itu, agar menghindari ujub, sifat riya dan ujub ya. Riya karena pamer dan ujub berbangga-bangga dengan ibadah kita. Dan juga anjuran para ulama agar pemilik rumah, tadi sudah kita singgung itu ya, tidak perlu menanyakan apakah kau puasa atau tidak. Udah deh kalau sudah undang orang jelas untuk makan, ya sudah dia hidangkan saja. Orang nanti yang diundang itu yang ambil keputusan. Kecuali lagi jelas puasa wajib ya, seperti puasa Ramadan. Tidak mungkin kita undang orang makan siang di siang hari, karena itu melanggar adab dan tata krama gitu kan. Nah ini kecuali bukan untuk undangan makan, hanya untuk kumpul-kumpul, misalnya membicarakan satu program, meeting usaha, karena Ramadan pun tetap seorang muslim harus produktif ya. Nah ini perlu diperhatikan. Dan ini anjuran ulama agar jangan ya, menanyakan itu karena berbahaya sekali. Ibrahim bin Adham berkata, janganlah engkau bertanya pada saudaramu apakah ia puasa atau tidak. Jika ia memberikan jawaban bahwa ia puasa, dikhawatirkan dia akan ujub. Dia akan berbangga dengan itu. Jika jawabannya bahwa ia tidak puasa, hatinya akan bersedih. Yang di sini dia bisa bohong karena dia puasa. Ya. Maka ini juga termasuk ya dua-duanya pelanggaran agama. Oleh karena itu tidak perlu menanyakan tentang orang itu puasa atau tidak. Nanti kita tinggal hidangkan makanan, kalau itu puasa sunnah, dia yang memilihnya. Ya, orang yang diundang itu memilihnya. Ya, apakah dia batalin atau tidak. Ya. Dan juga perlu digarisbawahi di sini, pertanyaan yang menyudutkan orang ini kurang baik. Seperti contoh adab dalam tuan rumah ya pada saat menjamu tamu ya. Tidak perlu misalnya, lebih baik dia tidak usah mengatakan mau minum apa misalnya. Kecuali lagi di restoran itu berbeda. Tapi kalau di rumah Anda, udah nggak usah Anda bertanya
apa yang Anda miliki Anda keluarkan saja. Misalnya Anda keluarkan secangkir teh, misalnya hangat, dengan Anda keluarkan 1 gelas jus misalnya. Tidak apa-apa, nanti dia yang pilih yang mana dia mau minum. Gitu. Ya, ini pilihan yang kami punya ini, seakan-akan dia membahasakan dengan bahasa tubuhnya, ini loh yang kami punya. Nah, itu hal yang lebih baik. Anda siapkan makanan yang Anda punya, itu lebih baik kalau Anda di rumah. Kalau di restoran nggak ada masalah, Anda sedang mengundang kerabat atau teman-teman atau siapapun, kolega misalnya di restoran dan Anda mengatakan pengen makan apa nih, itu tidak ada masalah karena memang di restoran pilihan, memang dianjurkan ada menu pilihan. Kalau di rumah tidak perlu dengan seperti ini tentunya. Nah, ini termasuk adab yang perlu diperhatikan, ya. Dan ada hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis ya yang beliau sebutkan, kalau kalian sedang diundang kemudian kalian disuruh makanlah. Dianjurkan untuk berbuka puasa. Di sini maksudnya adalah tadi kalau seandainya Anda melihat ya hati orang tersebut merasa sedih atau merasa kecil hati, ya. Jadi ini undangan orang ini luar biasa gitu. Ya, undangan orang ini kita tidak boleh melihat apakah dia orang miskin atau orang kaya, ya. Usahakan kita bisa menjawabnya selama Allah berikan kita kemampuan. Dalam sebuah athar disebutkan bahwasanya ada beberapa orang miskin lagi duduk makan siang di emper jalan gitu. Kemudian lewatlah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi SAW yang mulia, pemimpin anak-anak muda di surga, lewat. Kemudian mereka mengatakan, marilah makan siang bersama kami wahai cucu Rasulullah SAW. Maka beliau kebetulan lagi di atas bagal. Bagal itu peranakan antara kuda sama keledai. Lalu dia mengatakan, baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lalu beliau turun dan beliau makan bersama dengan orang-orang miskin tersebut. Jadi kalau ada, ayo silakan, kita mampir aja sebentar. Baik, sebagai sunnahnya, kita ambil sedikit makanan, kemudian baru kita pamit. Itu hal yang sangat baik, kalaupun kita bisa melakukannya. Nah, ini poin yang luar biasa yang harus kita perhatikan, teman-teman sekalian. Baik, ini bahasan kita insya Allah di kesempatan ini ke depannya. Kita akan masuk bab apa yang diucapkan orang yang diundang makan, lalu diikuti oleh orang lain. Ya, ini termasuk ada bahasan sendiri tentunya teman-teman sekalian. Saya akan coba nanti bahas pada pertemuan akan datang. Atau sekalian saya bahas sekarang karena saya sudah janjikan tadi ya. Bab 103 ini karena saya melihat sangat relevan hubungannya dengan masalah bahasan kita. Saya langsung bacakan saja hadis nomor atau bab nomor 103. Yaitu bab apa yang diucapkan oleh orang yang diundang makan lalu diikuti oleh orang lain. Jadi maksudnya kalau seandainya kita diundang oleh orang, kemudian ya, tadi yang diundang itu cuma kita sendiri, tapi istri ikut, misalnya anak ikut, ada saudara kita ikut, ada teman ikut, yang kebetulan memang lagi ada di situ. Maka apa yang harus kita lakukan ini babnya, ya. Dari hadits nomor 743 dari awal belajar bumi dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, beliau berkata, da'a rajulun Nabiya sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu lahu khamsa. فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله. Artinya kata Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, seseorang telah mengundang Nabi SAW untuk jamuan makan yang memang disiapkan untuk 5 orang. Jadi memang ditentukan jumlahnya, ya. Lalu mereka diikuti oleh seseorang. Ada satu orang rupanya melihat Nabi SAW jalan rame-rame dengan 4 orang sahabat, jadi 5 dengan beliau. Masuklah orang ini, maka orang ini menjadi orang yang ke-6, gitu kan. Tak kala orang tadi sampai di pintu rumah bersama dengan Nabi SAW dan pemilik rumah membuka pintu menjambut Nabi SAW, maka Nabi langsung sebelum masuk rumah mengucapkan ini. Sesungguhnya orang ini mengikuti kami tadi. Jika kamu menghendaki, kamu boleh mengizinkan ikut makan. Jika tidak kamu kehendaki, maka dia boleh pulang. Maka tuan rumah pun mengatakan, saya mengizinkannya wahai Rasulullah. Saya mengizinkannya wahai Rasulullah. Jadi dari hadis ini, teman-teman sekalian, atau riwayat ini, kita ambil pelajaran penting ya. Yang pertama, atau pelajaran penting. Yang pertama, harusnya seorang muslim itu, pada saat ingin mengundang orang lain, maka dia memang boleh menanyakan, bahkan lebih baik ya, saya katakan harusnya dia bertanya, kira-kira berapa orang yang akan datang. Ya, itu sangat baik. Karena pertanyaan ini akan membuat dia tahu porsi yang harus dia siapkan dari makanan itu. Nah ini poin tidak kalah penting ya. Mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang. Tapi ini adab dalam Islam yang luar biasa. Ya.
Jadi bagaimana dia menanyakan kira-kira berapa orang. Misalnya kita mengatakan, saya akan datang dengan 7 orang. Maka pemilik rumah, tuan rumah akan menyiapkan untuk 7 orang atau 8 orang porsi misalnya. Ya. Maka ini termasuk yang bisa diambil sebagai pelajaran. Pelajaran yang lain tentunya, dan ini tidak melanggar ya, bahkan ini satu adab yang baik. Pelajaran yang lain adalah hendaklah, ini pelajaran yang kedua, orang yang diundang datang sesuai dengan jumlah undangan. Misalnya, undangan, contoh, undangan perkawinan, ditulislah di situ untuk ya Khalid dan Nyonya misalnya. Nah, nama saya misalnya nama istri saja. Cukup, berarti cuma 2 orang yang diundang ini. Tidak perlu kita bawa anak-anak, bawa saudara, segala macam gitu ya. Tapi kalau misalnya ada bahasa undangan untuk Khalid dan keluarga misalnya. Keluarga lebih umum, artinya mungkin pemilik undangan sudah tahu nih kalau sebenarnya keluarga ini bisa saya diajak ya anaknya, mungkin ada orang tua yang di rumahnya misalnya. Nah ini tidak ada masalah. Ya ini penting untuk digarisbawahi tentunya. Nah kalau ada undangan, misalnya undangan cuma nama Anda sendiri, berarti Anda sendiri yang diundang. Ya. Atau mungkin orang yang undang mengatakan, saya minta Anda datang sendiri ya, karena ada yang ingin saya bicarakan. Nah ini Anda sendiri saja, berarti tidak boleh undang orang lain. Ini faedah yang kedua dari hadis. Faedah yang ketiga dari hadis adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, kalau seandainya ada orang yang ikut, maka pasti di tempat undangan kita membahasakan dulu kepada pemilik undangan ini. Sebenarnya tadi saya datang sendirian, atau saya datang berdua sama istri misalnya. Tapi ada ipar saya, ada mertua saya yang kebetulan juga ada ikut di mobil, dan dia ada hajat satu tempat, kalau Anda izinkan maka saya akan minta beliau turun, kalau tidak maka mungkin misalnya beliau bisa nunggu di kendaraan atau tunggu atau beliau akan pergi atau tidak masuklah ya ke acara ini. Ini termasuk adabnya ya, jadi kita pamit kepada pemimpin. Jadi jangan datang ke satu acara cuma Anda bawa 5 orang, 6 orang gitu kan. Akhirnya pemilik undangan mungkin kelabakan, mungkin kehabisan makanan nanti. Ya orang-orang yang tadinya disiapin tempat duduk dan makanan tidak bisa mendapatkan, padahal mereka tamu resmi undangan. Nah ini termasuk poin untuk digarisbawahi. Yang terakhir, yang keempat adalah tentang bolehnya, dan ini anjuran yang sangat baik ya, bagi orang pemilik undangan kalau dia masih memiliki kelebihan makanan atau tempat duduk, porsi ya, maka dia mengizinkan tamu yang dibawa oleh tamu dia. Ya, ini juga termasuk adab yang bisa diperhatikan insya Allah. Baik, kedepannya kita akan baca bab nomor 104, yaitu bab memakan yang terdekat, menasihati dan mendidik orang yang buruk cara makannya. Ini akan kita bahas insya Allah pada pertemuan akan datang nanti. Dan saya selalu mengajak teman-teman untuk mendukung channel dakwah kita ini, baik di YouTube dengan subscribe, dan like juga loncengnya. Serta teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok untuk selalu follow dan share ke teman-teman tentang medsos ini, supaya Anda juga partisipasi bersama kami di pahala, dan juga dukung semua channel yang menyampaikan tentang Al-Quran dan Sunnah, ya, agama Islam ini, supaya memang Anda bisa ya meraih pahala bersama dengan mereka tentunya. Dan dengan tujuan menjalankan firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah surah nomor 5 ayat 2, potongan ayatnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, dan jangan saling mendukung dalam dosa dan juga pembangkangan atau kemaksiatan. Oleh karena itu ini kita lakukan dengan tujuan insya Allah kebaikan. Dan saya juga mengajak teman-teman untuk selalu partisipasi bersama kami di Yayasan Sedekah Kreatif, yayasan sosial yang Allah amanahkan di pundak kami untuk semua kegiatannya. Anda bisa datangkan mendatangi media Sedekah Kreatif. Dan juga kami mengajak teman-teman yang mau bergabung bersama kami di travel, bisa bergabung di travel yang Allah amanahkan, Travel Uhud Tour, untuk bergabung melaksanakan ibadah umroh dan haji Anda insya Allah. Anda bisa juga lihat di medsos kami Uhud Tour, dan bisa melihat di sana nomor customer service-nya. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.